Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama yakni ada Maulida Firdausi, yang kedua ada Nur Izzatul Karisma, yang ketiga ada Ranisa Fitri, yang keempat ada Dia Rifda Aulia, dan yang kelima ada Vicky Sa'adatun Niswah. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi persamaan parabola part 2. Nah, dalam persamaan parabola part 2 ini kami akan membahas 2 submateri. Nah, untuk yang materi yang pertama yakni persamaan garis singgung parabola, dan yang kedua yakni aplikasi parabola. Untuk yang pertama yakni persamaan garis singgung parabola. Nah, dalam persamaan garis singgung parabola ini ada 3 tipe. Untuk tipe yang pertama yakni persamaan garis singgung parabola dengan gradien M, dan yang kedua yakni persamaan garis singgung parabola melalui suatu titik, dan yang ketiga ada persamaan garis singgung parabola melalui titik di luar parabola. Untuk yang pertama yakni persamaan garis singgung parabola jika diketahui gradiennya. Nah, di sini perhatikan gambar di atas. Nah, gambar ini sebuah garis G dengan persamaan Y sama dengan MX tambah N bersinggungan dengan kurva parabola Y kuadrat sama dengan 4PX. Nah, ini kan bersinggungan. Garis ini bersinggungan dengan parabola ini. Dengan melakukan substitusi Y sama dengan MX tambah N ke dalam Y kuadrat sama dengan 4PX, maka diperoleh, nah ini untuk Y sama dengan MX tambah N kita substitusikan pada persamaan Y kuadrat sama dengan 4PX. Nah, ini untuk Y nya kita masukkan MX tambah N. Berhubung ini Y kuadrat, maka kita tambahkan kuadrat sama dengan 4PX. Maka diperoleh hasil M kuadrat dikali X kuadrat tambah 2MNX tambah N kuadrat sama dengan 4PX. Selanjutnya M kuadrat dikali X kuadrat tambah 2MN dikurangi 4P. Nah, ini untuk 4PX nya kita pindah ruas ke ruas, kan ini di ruas kanan, maka kita pindah ke ruas kiri, maka jadinya 2MN dikurangi 4P dikali X. Karena ini variabelnya sama, maka untuk mempermudah kita jadikan 1 tambah N kuadrat sama dengan 0. Maka kita peroleh D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, untuk D-nya yaitu bernilai 0, ini 0. Dan untuk B-nya itu bernilai ini yang merupakan variabel dari X. Nah, ini nilai dari B-nya yaitu 2MN dikurangi 4P kuadrat dikurangi 4. Untuk A-nya yaitu ini M kuadrat, untuk A-nya itu dengan variabel X kuadrat, dan untuk C-nya yaitu N kuadrat. Nah, ini sebagai konstantanya. Maka kita peroleh hasil jadi 0 sama dengan 4 dikali M kuadrat dikali N kuadrat dikurangi 16P MN ditambah 16P kuadrat dikurangi 4M kuadrat dikali N kuadrat. Maka hasilnya yaitu 0 sama dengan 16P kuadrat dikurangi 16PMN. Karena ini 4M kuadrat dikali N kuadrat, maka ini bisa dicoret. Nah, karena ini dikurangi 4M maka habis, jadi tinggal 16PMN. Jadi tinggal 16P kuadrat dikurangi 16PMN per 16P. Maka kita sederhanakan, P-nya kita coret, maka hasilnya 0 sama dengan
dikurangi MN. P-nya yang ini kita coret, jadi ini tinggal 1 dan ini P-nya hilang. Dibagi, sama-sama dibagi 16P. Jadinya P dikurangi MN. MN sama dengan P. Jadinya nilai MN itu sama dengan P. Maka kita peroleh untuk nilai N sama dengan P per M. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita substitusikan nilai N yang tadi udah diperoleh, yaitu N sama dengan P per M. Kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan MX tambah N. Maka Y sama dengan MX tambah P per M. Dengan cara yang sama, maka kita dapat memperoleh garis singgung dengan gradien M terhadap bola Y kuadrat sama dengan negatif 4PX adalah Y sama dengan MX dikurangi P per M. Jika persamaan parabola itu diketahui X kuadrat sama dengan 4PY, maka persamaan garis singgungnya yaitu Y sama dengan MX dikurangi M kuadrat P. Jika persamaan parabola itu diketahui X kuadrat sama dengan negatif 4PY, maka persamaan garis singgungnya yaitu Y sama dengan MX tambah M kuadrat dikali P. Untuk selanjutnya, kita akan mencari persamaan garis singgung terhadap parabola Y dikurangi B kuadrat sama dengan 4P dikali X dikurangi A. Kita misalkan garis itu dengan gradien M memiliki persamaan G ekuivalen dengan Y dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Nah, untuk perpotongan G dengan parabola Y dikurangi B kuadrat sama dengan 4P dikali X dikurangi A dicari sebagai berikut. Nah, ini untuk pencariannya yaitu kita menggunakan persamaan Y dikurangi B kuadrat sama dengan 4P dikali X dikurangi A. Maka persamaannya yaitu Y sama dengan MX tambah C, sehingga nilai X sama dengan Y min C, Y dikurangi C per M. Maka untuk nilai Y dikurangi B kuadrat sama dengan 4P dikali Y dikurangi C per M dikurangi A. Nah, untuk M kita pisah, M-nya kita taruh luar, jadi Y kuadrat dikurangi 2BY tambah B kuadrat sama dengan ini untuk nilai 4P dikali Y dikurangi C dikurangi A dikali M. Sehingga nah ini kita hitung satu persatu, yaitu jadi MY kuadrat dikurangi 2MBY ditambah MB kuadrat sama dengan 4P dikali Y dikurangi 4PC dikurangi 4PAM. Sehingga hasilnya untuk yang ruas kanan kita jadikan satu. Kita pindah ke ruas kiri, jadi MY kuadrat dikurangi 2MBY ditambah MB kuadrat dikurangi 4PY ditambah 4PC ditambah 4PAM sama dengan 0. Selanjutnya yaitu untuk nilai Y, karena ada variabel yang sama yaitu Y, maka kita jadikan satu biar untuk mempermudah. Jadinya yaitu MY kuadrat dikurangi 2MB tambah 4P ditambah 4P dikali Y ditambah MB kuadrat tambah 4PC dan 4P AM sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mbak Rifda. Terima kasih. Selanjutnya
Kita akan mencari persamaan garis singgung terhadap parabola y min b kuadrat sama dengan 4p x min a. Dengan gradien m, y sama dengan mx plus c. Perpotongan G dengan parabola y min b kuadrat sama dengan 4p x min a dicari sebagai berikut. Y min b kuadrat sama dengan 4p x min a merupakan rumus persamaan parabola, kemudian gradiennya adalah y sama dengan mx plus c. Dari gradien tersebut diperoleh x sama dengan y min c per m. Substitusikan x ke dalam persamaan parabola y min b kuadrat sama dengan 4p x min a, maka diperoleh y min b kuadrat sama dengan 4p kali dalam kurung y min c per m min a. Operasikan y min b kuadrat sehingga menjadi y kuadrat min 2by plus b kuadrat, lalu kalikan ruas kanan dan ruas kiri dengan m untuk menghilangkan m dalam kurung y min c per m ini, sehingga diperoleh m kali dalam kurung y kuadrat min 2by plus b kuadrat sama dengan 4p dalam kurung y min c min am. Kita kalikan yang dalam kurung ini dengan m dan yang ruas kiri dalam kurung dengan 4p. My kuadrat min 2mby plus mp kuadrat sama dengan 4py min 4pc min 4pam. Kita pindah ruas semuanya ke ruas kiri sehingga diperoleh my kuadrat min 2mby plus mp kuadrat min 4py plus 4pc plus 4pam sama dengan 0. Kita kelompokkan yang mempunyai unsur y sehingga menjadi my kuadrat min 2mb ditambah 4p dikali y plus mp kuadrat plus 4pc plus 4pam sama dengan 0. Jika D kurang dari 0, garis G tidak memotong parabola. Jika D lebih dari 0, garis G memotong parabola pada 2 titik. Jika D sama dengan 0, garis G memotong parabola pada suatu titik. Berarti garis G menyinggung parabola. Kita ketahui di mana D ini adalah diskriminan dengan rumus b kuadrat min 4ac. Sebelumnya, dari persamaan atau rumus sebelumnya, my kuadrat min 2mb plus 4 kali y plus mb kuadrat plus 4pc plus 4pam sama dengan 0, di mana m ini sebagai a, kemudian dalam kurung 2mb plus 4p sebagai b, dan yang belakangnya mb kuadrat plus 4pc plus 4pam sebagai c. Sehingga bisa kita masukkan rumus dari diskriminan atau D sama dengan 2mb plus 4p kuadrat min 4pm kali mb kuadrat plus 4pc plus 4pam. Jadi syarat agar garis G menyinggung parabola jika 2mb plus 4p kuadrat min 4m kali mb kuadrat plus 4pc plus 4pam sama dengan 0. Kita operasikan menjadi 4m kuadrat b kuadrat plus 16mbb plus 16b kuadrat min 4m kuadrat b kuadrat min 16 mpc min 16 pam kuadrat sama dengan 0. 4m kuadrat dengan b kuadrat dikurangi 4m kuadrat b kuadrat habis, sehingga diperoleh 16b kuadrat plus 16 mbb min 16 mpc min 16 pam kuadrat sama dengan 0.
Kita bagi semuanya dengan 16P, diperoleh MB plus P min MC min AM kuadrat sama dengan 0. Lalu MC kita pindah ke ruas kiri. MC sama dengan MB plus P min AM kuadrat. Kita peroleh C sama dengan MB plus P min AM kuadrat per M. Substitusikan nilai C ke rumus gradien Y sama dengan MX plus C. Diperoleh Y sama dengan MX plus MB plus P min AM kuadrat per M. Sebelumnya kita kurungkan dulu yang ruas kanan, MX plus MB plus B min AM kuadrat per M. Lalu kita kalikan M ruas kiri dan ruas kanan sehingga diperoleh YM sama dengan M kuadrat X plus MB plus B min AM kuadrat. Kita pindah ruaskan MB ke ruas kiri, YM min MB sama dengan M kuadrat X min AM kuadrat plus M. Karena sama-sama punya unsur M, kita kurung Y min B kali M sama dengan M kuadrat kali X min A plus P. Kita bagi dengan M. Untuk menghilangkan M di ruas kiri, diperoleh Y min B sama dengan M X min A plus P per M. Jadi persamaan garis singgung dengan gradien M terhadap parabola Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A adalah Y min B sama dengan M X min A plus PM. Dengan cara yang sama, dapat diperoleh persamaan garis singgung dengan gradien M terhadap parabola Y min B kuadrat sama dengan 4Px min A adalah Y min B sama dengan M X min A min P per M. Dan jika persamaan parabola diketahui X min A kuadrat sama dengan 4P Y min B, maka persamaan garis singgungnya adalah Y min B sama dengan M X min A min M kuadrat P. Jika persamaan parabola diketahui X min A kuadrat sama dengan min 4P Y min B, maka persamaan garis singgungnya adalah Y min B sama dengan M X min A plus M kuadrat P. Dan berikut adalah tabel persamaan garis singgung parabola dengan gradien M. Ruas kiri adalah persamaan parabola dan di kolom sebelah kanan merupakan persamaan garis singgungnya, bisa dilihat dan dibaca sendiri. Saya Nur Izatul Karisma, NIM D04219009. Selanjutnya yaitu persamaan garis singgung parabola melalui titik singgungnya. Misalkan parabola Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali X min A dengan titik X1, Y1. Pada parabola akan dicari persamaan garis yang menyinggung parabola di titik X1, Y1. Misalkan persamaan garis singgung melalui titik X1, Y1 adalah G ekuivalen Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 dengan M adalah gradien garis G. Maka perpotongan garis G dengan parabola adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat pada gambar perpotongan garis G pada parabola di titik 1, Y1. Kemudian Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali X min A. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. X sama dengan Y min Y1 plus M X1 per M. Maka Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali Y min Y1 plus M X1 per M min A. MY kuadrat min 2MBY min 4PY plus 4PY1 min 4PMX1 plus 4PAM plus MB kuadrat sama dengan 0. Karena ada 2Y yang sama, maka kita keluarkan jadi MY kuadrat min 2MB plus 4P dikali Y plus 4PY1 min 4PMX1 plus 4PAM plus 4M plus MB kuadrat sama dengan 0. Agar garis menyinggung parabola, maka D sama dengan
2MB plus 4P kuadrat min 4M dikali 4PY1 min 4PMX1 plus 4PAM plus MB kuadrat sama dengan 0. Kita kuadratkan, lalu kita kalikan, silang. Jadi 4M kuadrat B kuadrat plus 16MBB plus 16P kuadrat min 16MPY1 plus 16PM kuadrat X1 min 16PAM kuadrat min 4M kuadrat B kuadrat sama dengan 0. 4M kuadrat B kuadrat kita coret, habis dikurangi, kemudian sisanya kita bagi dengan 16P. Jadi X1 M kuadrat min AM kuadrat plus M plus BM min Y1 M plus B sama dengan 0. Kemudian kita kelompokkan, jadi X1 min A dikali M kuadrat plus B min Y1 dikali M plus P sama dengan 0. Akan dicari gradien M sebagai berikut. Menggunakan rumus ABC yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi kita masukkan M sama dengan min B min Y1 plus minus akar B min Y1 kuadrat min 4P dikali X1 min A per 2 dikali X1 min A. Kemudian kita hitung dan hasilnya adalah M sama dengan 2P per Y1 min B. Lalu substitusikan M ke persamaan garis G ekuivalen Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Maka akan diperoleh persamaan garis singgung pada parabola sebagai berikut. Y min Y1 sama dengan 2P per Y1 min B dikali X min X1. Kita pindahkan Y1 min B ke ruas kiri. Jadi Y min Y1 dikali Y1 min B sama dengan 2P dikali X min X1. Lalu kita hitung, kemudian diperoleh hasilnya yaitu Y min B dikali Y1 min B sama dengan 2P dikali X plus X1 min 2A. Jadi persamaan garis singgung di titik X1, Y1 pada parabola Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali X min A adalah Y min B dikali Y1 min B sama dengan 2P dikali X plus X1 min 2A. Dengan cara yang sama, dapat diperoleh persamaan garis singgung pada parabola X min A kuadrat sama dengan 4P dikali Y min B adalah X1 min A dikali X min A sama dengan 2P dikali Y plus Y1 min 2P. Berikut tabel persamaan garis singgung parabola melalui titik singgungnya. Dapat kita lihat bahwa pada tabel sebelah kiri adalah tabel persamaan parabola dan yang di sebelah kanan adalah persamaan garis singgung. Saya Maulida Firdausi, NIM D04219006. Melanjutkan dari tabel persamaan garis singgung parabola, penjelasan dari Mbak Harisma. Persamaan parabolanya melalui titik X1 Y1 dengan gradien M. Di situ sudah ada tabelnya ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada persamaan garis singgung dari titik di luar parabola. Perhatikan gambar tersebut. Titik P X0, Y0 terletak di luar parabola yaitu Y min B kuadrat sama dengan 4P kali X min A. Garis singgung yang melalui titik P X0, Y0 adalah garis G1 dan G2. Dimisalkan titik singgung parabola dengan garis G1 adalah C X1, Y1 dan garis G2 adalah R X2, Y2. Maka persamaan garis G1 adalah Y1 min B kali Y min B sama dengan 2P kali X min X1 min 2A. Dan persamaan garis G2-nya yaitu Y2 min B kali Y min B sama dengan 2P kali X min X2 min 2A. Karena garis G1 dan G2 melalui titik P X0, Y0, maka X0, Y0 memenuhi persamaan Y1 min B kali Y0 min B sama dengan 2P kali X0 min X1 min 2A. Dan
Y2 min B kali Y0 min B sama dengan 2P kali X0 min X2 min 2A. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperoleh persamaan Y min B kali Y0 min B sama dengan 2P kali X0 min X min 2A yang dipenuhi oleh titik Q X1, Y1 dan R X2, Y2. Dengan demikian, persamaan garis QR adalah Y min B kali Y0 min B sama dengan 2P kali X0 min X min 2A. Dalam hal tersebut, garis QR disebut garis kutub atau garis polar, dan titik P X0, Y0 disebut dengan titik kutub atau polar. Di sini ditunjukkan tabel persamaan garis kutub yang dimaksud pada slide sebelumnya. Yang pertama, parabola X kuadrat sama dengan 4px dengan grafik kutub X0x sama dengan 2p kali Y plus Y0. Yang kedua, parabola Y kuadrat sama dengan 4py dengan grafik kutubnya Y0y, Y0y sama dengan 2p kali X plus X0. Yang ketiga, parabola X min A kuadrat sama dengan 4p kali Y min B dengan grafik kutubnya X0 min A kali X min A sama dengan 2P kali Y plus Y0 min 2P. Yang keempat, parabola Y min B kuadrat sama dengan 4P kali X min A dengan grafik kutubnya Y0 min B kali Y min B sama dengan 2P kali X plus X0 min 2P. Kemudian, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencari persamaan garis singgung pada suatu parabola yang melalui suatu titik di luar parabola adalah: yang pertama, tentukan persamaan garis kutubnya. Yang kedua, tentukan titik potong garis kutub dengan parabola yang merupakan titik singgung. Yang ketiga, tentukan persamaan garis singgung di titik singgung yang diperoleh pada langkah 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi dari parabola. Lintasan peluru meriam yang ditembakkan dari suatu tempat dengan sudut elevasi tertentu dengan mengabaikan resistensi udara dan lainnya adalah sebuah parabola. Kabel pada jembatan gantung yang mempunyai distribusi beban seragam akan menggantung dalam bentuk parabola. Arsitektur jembatan atau ornamen pada sebuah gedung kadang-kadang dibuat dalam bentuk parabolik. Ada dua sifat yang menarik dari parabola yang mempunyai terapan dalam konstruksi lampu sorot, lampu mobil, dan teleskop. Sebuah parabola yang diputar terhadap sumbunya akan membentuk sebuah permukaan. Jika permukaan cekung pada benda ini digunakan sebagai reflektor, sinar cahaya yang datang secara paralel dengan sumbu akan diarahkan ke fokus. Sebaliknya, jika sebuah sumber cahaya dipancarkan dari fokus, maka cahaya akan dipantulkan keluar dalam bentuk cahaya yang sejajar. Nah, pada gambar, misalkan P adalah sebarang titik pada grafik suatu parabola dan PT adalah garis singgung di titik P, F adalah fokus parabola. Dan sudut antara FP dan garis singgung PT kali PR sejajar dengan sumbu parabola. Dan sudut antara PR dan PT dapat dibuktikan bahwa alfa sama dengan beta. Dengan penjelasan ini, kepala lampu senter, permukaan kepala lampu kendaraan, dan sebagainya dibuat dalam bentuk parabolik. Tetapi, reflektor pada teleskop, detektor suara parabolik, antena radio, atau televisi berbentuk parabolik dibuat berdasar pada prinsip yang berkebalikan. Pada teleskop, sinar cahaya dari suatu objek di langit yang jatuh ke cermin dan sejajar dengan sumbu parabola akan dipantulkan dan dikumpulkan pada fokusnya.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.